Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Kita rindu dengan ibadah bersama di sekolah tentunya. Nah, sekarang kita beribadah melalui online, kita ikuti di rumah kita masing-masing. Kita awali dengan damai sejahtera di dalam Kristus yang senantiasa menyertai kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Ria dengan judul Allah Diagungkan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ya, luar biasa yang kita agungkan, yang kita puji, yaitu Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kita semua. Di tengah-tengah ibadah pada saat pagi hari ini, mari kita bersama-sama ikut membaca firman Tuhan. Ya, kalian membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua, ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sepanjang hari Engkau memberkati kami, melindungi kami. Walaupun di masa pandemi ini tidak mengurangi semangat kami di dalam kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa campur tangan atas kami, memberkati kami, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami, makanan rohani kami. Tuhan senantiasa memberkati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, dimulai dari ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekedar serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena itu sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya,
sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Berbahagia kita yang setia mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Berbahagia jika kita setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih lanjut, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali dengan pujian baca kitab suci. Ayo adik-adik, sudah disiapkan kitab sucinya? Siapkan semua ya kitab sucinya. Mana kitab suciku, Kak? Ya. Adik-adik sudah siap? Ayo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik sudah siap ya? Kita baca Alkitabnya ya. Bagus. Ya, luar biasa kalau kita setia membaca firman Tuhan. Mari kita bersama-sama ya, berkenalan siapa toh Epafroditus itu, seperti yang tertulis di dalam Filipi 2 tadi. Ya, judul renungan pada pagi hari ini adalah taat. Taat itu luas sekali pengertiannya. Kita setia kepada orang tua, kita setia kepada bapak ibu guru, kita setia kepada orang lain melakukan yang terbaik, terlebih setia kepada Tuhan. Itulah taat. Mentaati aturan-aturan yang ada, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Ya, jadi Epafroditus itu adalah orang laki-laki. Dia berasal dari Filipi, dia adalah orang Filipi. Nah, dia termasuk bagian jemaat di Filipi. Dia diutus oleh orang Filipi atau jemaat Filipi pergi ke Roma untuk menemui Rasul Paulus yang berada di dalam penjara. Luar biasa, mengapa Rasul Paulus di dalam penjara? Rasul Paulus tidak melakukan kesalahan, tetapi Rasul Paulus ini melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang yang tidak mau mengerti akan firman Tuhan, banyak orang yang tidak mau menerima firman Tuhan, jadi menganggap bahwa Rasul Paulus itu salah, sehingga dia dipenjara. Nah, Epafroditus ini diutus oleh jemaat Filipi pergi ke Roma. Jaraknya luar biasa jauhnya, ya, 1.200 km
jauhnya. Jadi luar biasa. Perjalanan itu melelahkan, melewati gunung, lembah, bahkan menyeberangi lautan. Dengan berbagai cara dia berjalan, dia mengalami capek, lelah dan lain sebagainya. Tetapi Epafroditus ini tidak mengurangi kesetiaannya, ketaatannya di dalam dia melakukan, menjalankan tugasnya hingga sampai di tempat. Dan tidak itu saja, masih ada ketika dia sudah sampai di penjara itu, dia juga masih deg-degan. Bagaimana saya menghadapi penjaga penjara? Nah, penjaga penjara itu tentunya menakutkan. Akhirnya dia permisi dan dia dipersilakan untuk masuk dan dapat menemui yaitu Rasul Paulus. Ketika bertemu, betapa rindunya Rasul Paulus, betapa senangnya Rasul Paulus bertemu dengan sahabatnya, luar biasa sukacitanya. Nah, di situ Epafroditus ini diutus melayani apa yang menjadi kebutuhan Rasul Paulus di dalam penjara. Karena perjalanan yang sangat jauh, dia akhirnya jatuh sakit, bahkan nyaris akan mati. Akhirnya Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya orang Filipi ada yang menjemput Epafroditus ini ke Roma di dalam penjara. Nah, di situ Epafroditus ini sudah melakukan kesetiaannya terhadap tugas yang dia emban. Walaupun melewati perjalanan yang sangat jauh, dia tidak pernah mengeluh. Bahkan dia sakit nyaris akan mati, dia juga tidak mengeluh. Itulah wujud bahwa dia setia kepada panggilan. Nah, anak-anakku yang terkasih, mari kita kembali dalam kehidupan kita. Tentunya kita dapat meneladani Epafroditus. Nah, yang pertama adalah kita belajar di rumah. Kita menghormati orang tua, kita setia kepada orang tua dengan cara membantu di rumah apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi kesibukan orang tua. Kita tidak sekolah, kita membantu orang tua, ya. Kita berani untuk melakukan yang terbaik. Kita belajar, kita sekolah di rumah, mentaati aturan-aturan yang ada. Mengapa kita tidak pergi ke sekolahan? Karena situasi pandemi ini. Kalau kita sayang pada diri kita sendiri, ya kita mentaati aturan yang ada. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua kalian semua yang setia mendampingi sampean. Sama dengan Tuhan Yesus mendampingi kita setiap saat. Orang tua sampean di rumah juga setia mendampingi kalian belajar di rumah. Nah, mari kita taat, mentaati aturan yang ada. Seperti yang tertuliskan di dalam firman Tuhan. Ya, kita setia. Berbahagialah orang yang setia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anak-anakku yang terkasih, demikian juga kepada orang tua yang setia. Mari kita bersama-sama menutup ibadah ini dengan kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari saya akan memimpin doa syafaat. Terima kasih Tuhan atas firman yang indah ini. Kami percaya Tuhan memakai hamba-Mu Epafroditus yang setia melakukan tugas yang dia emban.
walaupun banyak kendala, rintangan, tidak mengurangi semangat dia untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Ajarlah kami meneladani Epafroditus ini Tuhan. Jika Tuhan memakai dia, Tuhan pakai hidup dan kehidupan kami. Tuhan pakai kami Tuhan untuk melayani Engkau di setiap kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami dari pemerintahan pusat hingga daerah-daerah. Tuhan memberkati para medis yang berada di garda depan. Tuhan memberkati mereka, keluarganya. Biarlah Engkau campur tangan, memberikan ketulusan di dalam mereka menjalani tugas dan kewajibannya. Mereka yang pada saat ini menderita sakit karena virus corona, Tuhan senantiasa memberikan mujizat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk lembaga TK, SD, YPPK, Sidoarjo, Cabang Purwoharjo. Tuhan campur tangan setiap yang terlibat di dalamnya. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, penjaga sekolah, siswa-siswi kami semuanya, biarlah Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Demikian juga orang tua dari siswa-siswi, Tuhan memberkati di dalam pekerjaannya, pergumulannya. Kami percaya Engkau senantiasa melawat dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, situasi yang sangat merindukan kami untuk bertatap muka dengan anak-anak kami. Kami percaya semua ini karena rencana-Mu yang indah. Berkati anak-anak yang belajar di rumah Tuhan. Berikanlah roh kesetiaan kepada anak-anak kami, terlebih kepada orang tua siswa-siswi kami yang setia mengajar, mendampingi anak-anak kami di rumah, mewakili kami Dewan Guru Tuhan. Hanya ucapan terima kasih yang dapat kami haturkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau setia mendampingi kami, Engkau setia menolong di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Doa kami yang jauh dari kesempurnaannya ini, sempurnanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini
Ya, luar biasa berkat Tuhan di pagi hari ini. Mari kita setia menjalani perintah Tuhan seperti yang dilakukan oleh hambanya tadi. Walaupun banyak kesulitan, tetapi kita setia kepada Tuhan Yesus. Kita setia menjalani apa yang menjadi kewajiban kita. Terlebih sampai semua yang masih duduk di bangku sekolah ini. Jadi mari kita setia untuk menjalankan tugas di rumah, mentaati protokol kesehatan. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita juga mentaati aturan yang ada. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini satu persatu. Marilah kita menerima berkat Tuhan melalui hambanya. Kiranya anugerah damai sejahtera Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus serta persekutuan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kami, anak-anak kami di rumah, orang tua, pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.